Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Okta. Kali ini kita akan belajar tentang masih pecahan ya, berbagai bentuk pecahan. Nah, berbagai bentuk pecahan ini nanti ada 4, yaitu yang pertama adalah pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Bagaimana untuk detail-detailnya? Oke, kita masuk yang pertama untuk yang pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini seperti yang awal-awal ya kita belajar pecahan, yaitu pecahan berbentuk A per B, di mana A itu adalah merupakan bilangan cacah dan B tidak sama dengan 0 atau B tidak boleh 0. Nah, jadi bawahnya itu tidak boleh 0 karena nanti kalau misalkan 0 itu nilainya tak terhingga. Nah, pecahan biasa sendiri itu terdiri dari 2, yaitu pecahan murni dan tidak murni. Apa itu murni? Murni itu adalah dimana yang ini kan kalau pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut gitu ya. Pembilang itu ini yang atas itu namanya pembilang, yang ini namanya penyebut. Nah, ini pecahan biasa dia termasuk pecahan murni. Karena apa? Karena ini pembilangnya atau yang atas itu lebih kecil daripada penyebutnya, itu murni namanya. Contoh misalkan bisa dilihat di LKS ya, 3/4, 7/8, 10/12 ini lebih kecil yang atas atau pembilangnya. Untuk yang tidak murni kebalikannya, kalau tadi yang lebih kecil itu yang atas, ini adalah yang bawah. Nah, atau penyebutnya yang lebih kecil itu adalah pecahan tidak murni. Lanjut ke pecahan campuran. Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contoh. Nah, contohnya banyak ya. Contohnya seperti ini. Kalau ini pecahan biasa terdiri dari ada angka di atas sama bawah, pembilang dan penyebut. Tapi kalau campuran itu ada 3 di sini, letaknya seperti ini, 1 misalkan. Nah, seperti ini. Terus lagi 3, 2/5, contohnya seperti ini. Itu namanya pecahan campuran. Bagaimana cara menghitungnya? Misalkan contoh, misalkan dari pecahan biasa. Dari pecahan biasa mau kok bisa seperti ini tuh dari mana? Kok bisa bentuknya seperti ini tuh gimana? Misalkan seperti itu. Contoh misalkan 7/4. Nah, 7/4 ini adalah pecahan biasa. Kalau mau dibentuk campuran itu 7 dibagi 4. 7 dibagi 4 berapa? Nah, ada berapa? Dapat berapa? 1 ya, dapat 1. Sisanya berapa kalau 7 ini? Sisa berapa? Sisa 3. Nah, sisanya ditaruh sini per 4. Jadi ini untuk penyebutnya itu tetap. Atau kalau misalkan ini masih bingung, kalian ini aja kayak misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita contohkan seperti ini, dibagi 4 tuh set. Nah, dapat berapa? Kalau 2 kan kurang ya, ini cuma 3. Nah, dapat 1 kan, nah 1, sisanya berapa? 1, 2, 3, taruhlah sini. Terus ini penyebutnya sama seperti itu namanya pecahan campuran. Nah, tadi udah dicontohkan ya untuk yang dari pecahan biasa ke pecahan campuran bagaimana cara mengubahnya. Nah, sekarang kebalikannya, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi tadi jangan kebalik ya, biasa ke campuran, sekarang dari campuran ke biasa. Seperti apa? Contoh. Misalkan dari pecahan campuran 2, 3/4. Nah, 2, 3/4. Bagaimana? Ini yang bawah atau penyebutnya, ini kita kalikan 4 kali 2 yaitu berapa? 8. 8 ditambah 3 yaitu 11. 11 per ini bawahnya tinggal ditulis penyebut. Lagi oke, contoh lagi. Misalkan 3 sini misalkan 5, sini misalkan 2. Nah, 3 2/5. Nah, 5 ini dikalikan 3
naik ke sini dikalikan ya 15 kesininya ditambah. Ingat, kalau kali 3 ditambahkan 2, 5 kali 3 15 tambah 2 17 per, baru ditulis ini penyebutnya. Ingat, dikali baru ditambah. Nah, kalau yang tadi biasa tinggal dibagi aja, dari biasa ke campuran. Diingat-ingat bentuknya. Pokoknya kalau biasa hanya atas bawah, tapi kalau campuran ada di depannya, itu namanya pecahan campuran. Lalu untuk pecahan desimal seperti apa? Pecahan desimal yaitu terdiri dari per 10, per 100, per 1000, terus 1000 dan seterusnya. Per kelipatan nanti 0 tambah 0 tambah 0 dan lain sebagainya. Nah, pecahan desimal itu ditandai dengan koma. Jadi bacanya jelas ya di sini ya, misalkan 0,5. Nah, 0,84. Jangan kosong ya menyebutnya, karena ini angka ya, tidak kosong, makanya 00 dan kosong itu beda. Kalau kosong itu tidak bernilai gitu. 0,125. Nah, bacanya seperti itu. Lanjut ke persen. Sering mendengar ya, misalkan ini berapa persen. Nah, persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang seperti ini. Jadi kalau persen itu adalah kata lain, sebenarnya adalah kata lain dari pecahan penyebut 100. Misalkan 5/100, 7/100. Nah, itu kata lain dari persen. Jadi kita bisa menyebutkan misalkan 7/100 itu 7%, 20/100 20%, seperti itu. Jadi hanya kata lain aja. Contohnya, ingat ya, ini lambangnya seperti ini. Nah, seperti ini, nggak asing ya di biasanya kalau sel-sel gitu di toko, di mall gitu kan, misalkan sel berapa persen, nanti ada tandanya seperti ini. Nah, contohnya 5, artinya tadi yang seperti sudah sebutkan, 5% itu ya 5/100. Nah, bacanya cukup 5%. Sama nilainya dengan 5/100 kalau ini merupakan pecahan biasa. 25% artinya ya 25/100. Loh, kok bisa 1/4 Ustazah? Nah, itu ini kok bisa 25/100 kok bisa 1/4 itu gimana? Nah, ini disederhanakan seperti yang kemarin sudah kita pelajari ya. Ini dibagi. Kalau misalkan sudah kelihatan, oh ini mau tak bagi sekian, nah itu misalkan kalian mau tak bagi dari 5 dulu, 5 terus 5 lagi, 5 lagi, pokoknya sampai bilangan itu tidak bisa dibagi lagi, pokoknya paling kecil. Tapi kalau sudah tahu, oh ini mau tak bagi sekian, langsung habis itu, langsung aja dibagi 25 biar cepet ya. Ini juga 25, kalau bawah 25 atas 25, pokoknya harus sama, tidak boleh beda. Ini 1, ini 4. Nah, makanya ini bisa dapat 1/4. Nilainya ini sama, hanya disederhanakan. Ini bentuk paling sederhana dari 25/100. Terus 75 sama, artinya yaitu 75/100 atau 3/4. Ini dibagi berapa? 75/100. Coba kita bagi kelipatan 5 lagi ya. Kalau 5 nanti kelamaan, coba langsung 25. 25 ini dapat 4, ini dapat 3. Nah, makanya di sini 75/100 atau 3/4. Nah, seperti itu ya, sudah jelas. Jadi bentuk-bentuk pecahan ada biasa, ada campuran, ada desimal, ada persen. Ingat, pecahan biasa bentuknya A/B. Tapi kalau campuran seperti ini bentuknya, biasanya di depan ada, terus ini atas bawah pembilang penyebut. Kalau desimal itu yang pakai 0, 0, dan sekian. Kalau persen bentuknya seperti ini, jerat-jerat gitu. Atau bisa dikatakan kalau pecahan pecahan biasa yang berpenyebut 100. Jadi gini, misalkan
Nah ini nanti berapa, nah itu sama, ini sama nilainya itu artinya sama per 100. Oke, sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.